Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Artika. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, menyayangi tumbuhan. Nah, materi hari ini kita adalah tentang wawancara. Apa itu wawancara? Pernahkah kalian melakukan wawancara? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara. Agar mendapat banyak informasi saat wawancara, langkah yang pertama, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Nah, kita simak video berikut ini ya. Oke, teman-teman di sini ada yang tahu tidak ya wawancara itu apa sih? Oke, betul banget. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Nah, unsur-unsur atau hal-hal yang harus ada dalam sebuah wawancara. Yang pertama, pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang mencari informasi. Unsur yang kedua dalam sebuah wawancara harus ada narasumber. Nah, narasumber disebut juga informan, yaitu orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik wawancara. Narasumber biasanya adalah seseorang yang ahli di bidang tertentu. Unsur yang ketiga yaitu topik wawancara dan daftar pertanyaan. Nah, unsur yang keempat yaitu waktu dan tempat wawancara. Nah, jadi keempat unsur ini harus ada dalam sebuah wawancara ya, teman-teman. Oke, tahap-tahap dalam wawancara ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama, tahap sebelum wawancara atau disebut juga tahap persiapan. Tahap yang kedua yaitu tahap saat wawancara atau disebut juga tahap pelaksanaan wawancara. Tahap yang ketiga yaitu setelah wawancara atau tahap penyusunan hasil wawancara. Oke, kita jelaskan satu persatu ya, teman-teman. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan atau sebelum wawancara. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya, teman-teman, yaitu siapkan topik atau tema atau maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, kita juga harus menentukan siapa narasumber dalam wawancara kita. Yang ketiga, sebelum wawancara kita harus menyusun daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan kalimatnya menggunakan kalimat yang baik ya, teman-teman. Oke, tahap yang kedua yaitu tahap ketika wawancara atau tahap pelaksanaan wawancara. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat wawancara. Yang pertama, saat wawancara kita harus mengucapkan salam, lalu memperkenalkan diri, lalu menyampaikan maksud dan tujuan wawancara. Nah, setelah itu, lalu kita sampaikan pertanyaan dengan teratur dan bersikap sopan ketika wawancara. Lalu selanjutnya, mencatat dan merekam pokok atau isi wawancara. Setelah wawancara, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber dan mengakhiri dengan salam. Tahap yang ketiga yaitu tahap setelah wawancara atau disebut juga tahap penyusunan hasil wawancara. Setelah wawancara, kita biasanya harus membuat laporan hasil wawancara. Oke teman-teman, dalam mengajukan sebuah pertanyaan ketika wawancara, ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Kata tanya yang pertama yaitu apa atau apakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan benda atau hal atau peristiwa yang terjadi. Lalu kata tanya siapa atau siapakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Nah, yang ketiga, bagaimana atau bagaimanakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan cara, keadaan dalam suatu peristiwa. Lalu, mengapa atau mengapakah.
Nah, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan tertentu suatu peristiwa. Lalu kata tanya kapan atau kapankah untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Ada lagi berapa atau berapakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Lalu yang terakhir ada kata tanya di mana atau di manakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Nah, di video kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan wawancara. Topik wawancara kali ini adalah cara merawat tanaman dengan pewawancara Ibu Citra dan narasumber kita Pak Aldo yang merupakan seorang aktivis lingkungan dan juga memiliki hobi merawat tanaman-tanaman di pekarangan rumah. Selamat siang Pak Aldo, perkenalkan nama saya Citra Pak. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak. Nah Pak, boleh saya tahu Pak, apa saja sih tanaman yang saat ini Bapak rawat? Oh baik, untuk saat ini saya sedang fokus merawat tanaman-tanaman hias yang digantung. Wow, luar biasa sekali Pak. Bisa dijelaskan juga tidak Pak, berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini ya? Untuk saat ini ada sekitar 5 jenis tanaman. Oke, baik Pak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak mulai fokus merawat tanaman hias ini Pak? Saya mulai fokus merawat tanaman hias pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri. Dan juga merawat tanaman memang hobi saya sejak kecil. Wah, hebat sekali Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk memelihara tanaman gantung adalah pertama, kita harus mengenali jenis tanamannya dahulu, lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur, rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, mengapa sih Bapak rutin memangkas tanaman-tanaman yang sudah kering tersebut? Supaya bagian-bagian tanaman yang sudah kering tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman lain yang masih hidup. Oh, baik-baik. Nah, di manakah Bapak menempatkan tanaman gantung tersebut, Pak? Biasanya saya menempatkannya di tempat yang cukup terkena sinar matahari seperti teras rumah. Oke, Bapak, boleh saya tahu siapakah yang membantu Bapak merawat tanaman-tanaman gantung Bapak ketika di rumah, Pak? Biasanya saya dibantu oleh anak dan istri saya. Baiklah Bapak Aldo, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya harapkan mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Oke, nah teman-teman, itu tadi adalah praktik bagaimana melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa, mengapa, di mana, berapa. Nah, teman-teman di rumah boleh praktikkan ya bagaimana melakukan wawancara dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah wawancara dapat dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dengan menyiapkan tema dan daftar pertanyaan yang mudah difahami oleh narasumber. Kita juga harus memperhatikan hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika sebelum melakukan wawancara, saat pelaksanaan wawancara, dan sesudah melaksanakan wawancara. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Nah, setelah kalian menyimak wawancara Ibu Citra dan Pak Aldo, tuliskan jawaban kalian pada buku tulis. Tuliskan tujuan wawancara tersebut, narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa, waktu atau tempatnya, dan tema wawancaranya. Sekarang kita ke materi SPDP, motif hias tumbuhan. Selain dijadikan tanaman hias dan bahan masakan, beragam jenis tumbuhan juga dapat dijadikan motif hias pada kain. Perhatikan motif tumbuhan pada kain batik berikut. Motif manakah yang kalian sukai? Warna apa yang digunakan pada motif hias tersebut? Agar motif hias tampak lebih indah, hal yang harus kita perhatikan adalah garis dan warnanya, teman-teman. Unsur-unsur motif dekoratif. Yang pertama adalah unsur garis. Garis adalah bentuk titik-titik hingga membentuk sebuah garis. Macam-macam garis sebagai berikut.
Yang pertama adalah garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis bersilangan, garis lengkung, garis zigzag, garis gelombang, dan garis sejajar. Yang kedua adalah bidang. Bidang adalah hasil penggabungan beberapa garis hingga membentuk beberapa sisi. Contoh bidang misalnya adalah persegi, segitiga, lingkaran, persegi panjang, dan belah ketupat. Unsur yang ketiga adalah warna. Warna adalah unsur seni rupa yang membuat karya seni menjadi lebih hidup. Warna primer merupakan warna dasar yang tidak tercampur warna lain, yaitu merah, kuning, dan biru. Warna sekunder merupakan warna campuran dari warna primer. Yang pertama, warna kuning dicampur merah menjadi orange. Yang kedua, warna kuning dicampur biru menjadi hijau. Warna merah dicampur biru menjadi ungu. Selanjutnya ke materi PKN. Tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Anggota keluarga di rumah biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab berbeda-beda. Semua peran dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Berikut contoh peran dan tanggung jawab anggota keluarga di rumah. Yang pertama adalah ayah. Ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Yang kedua adalah ibu. Ibu bertugas mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan di rumah. Berikut contoh peran dan tanggung jawab anggota keluarga di rumah. Belajar dengan tekun merupakan tugas seorang anak. Selain belajar dengan tekun, kita dapat membantu pekerjaan orang tua di rumah. Misalnya memasak, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Dengan begitu, kita telah meringankan tugas orang tua. Ayo bercerita, bagaimana peran anggota keluarga masing-masing? Apakah setiap anggota keluarga sudah melaksanakan perannya dengan baik? Ayo ceritakan pengalamanmu menjalankan peran di rumah. Sampai di sini dulu materi hari ini, sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye-bye.